Halo, selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda. Indonesia Siang kembali hadir. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Bersama saya Aprilia Putri, berikut berita pilihan siang hari ini. Kita awali informasi siang ini, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan termasuk tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Pemprov menerapkan kebijakan sanksi denda progresif atau denda yang naik kelipatannya seiring dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan. 2.000 pasukan TNI, Polri, dan Ormas akan bergabung dalam razia penindakan terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. 2.000-an pasukan gabungan menggelar apel pagi di Kemayoran, Jakarta Pusat sebelum bergerak ke sejumlah wilayah. Pemirsa, menyusul melonjaknya kasus COVID-19 di ibu kota, PSBB total kembali diberlakukan mulai hari ini. Salah satu pemicu kenaikan angka kasus berasal dari klaster perkantoran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan aturan bekerja dari rumah bagi perkantoran di wilayah DKI. Hari pertama penerapan kembali PSBB, kawasan perkantoran di Jakarta nampak sepi. Kapasitas karyawan di area perkantoran dibatasi hanya 25%, dilakukan untuk menekan kasus positif COVID-19. Ya, pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Riki Iskandar. Pemirsa, hari pertama penerapan kembali PSBB total DKI Jakarta, pengguna KRL di beberapa stasiun Jabodetabek nampak menurun. Aturan baru juga diberlakukan bagi pengguna KRL untuk tidak lagi menggunakan masker scuba dan buff karena dinilai tidak efektif mencegah penularan virus corona. Sementara itu, hari pertama penerapan PSBB total di wilayah DKI Jakarta, stasiun transit KRL Manggarai terpantau normal. Dan berikut pantauan reporter Naila Azmi dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Pemirsa, aturan pembatasan sosial berskala besar di wilayah DKI Jakarta hari ini resmi berlaku. Restoran dan kafe menjadi salah satu usaha yang terdampak adanya aturan PSBB di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Jika tidak ditekan, dikhawatirkan rumah sakit tak mampu menampung lonjakan pasien positif COVID-19. Polri akan melibatkan preman pasar untuk mendisiplinkan menggunakan masker. Pemirsa, kantor DPRD Kabupaten Ponorogo tutup total setelah temuan 8 anggota DPRD dan 2 staf sekretariat positif COVID-19. Seluruh anggota yang positif juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena setelah 2 kali dilakukan uji swab di 2 tempat berbeda, menunjukkan hasil yang berbeda. Sementara itu, seiring status zona merah penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, aturan jam malam masih diberlakukan bagi masyarakat di Sidoarjo. Aturan jam malam mulai jam 10 malam hingga jam 4 pagi diterapkan dengan menutup sejumlah titik jalan protokol Sidoarjo. Ya, Dinas Kesehatan Surabaya dibantu Satpol PP merazia sentra kuliner pedagang kaki lima di kawasan Jalan Genteng Besar, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi tersebut masih banyak didapati pengunjung dan pedagang yang melanggar protokol kesehatan seperti jaga jarak dan tidak memakai masker. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal saat Pemirsa, pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Seorang pelaku penodongan di Palembang, Sumatera Selatan babak belur dihajar warga usai gagal merampas tas milik seorang perempuan yang hendak masuk ke dalam mobil. Beruntung nyawa pelaku diselamatkan anggota polisi yang tengah melintas di lokasi kejadian. Pihak keamanan berhasil membekuk satu komplotan pelaku begal yang selama ini meresahkan warga Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku begal yang dikenal sadis dalam melakukan aksinya, petugas menyita sebuah samurai dan 1 unit sepeda motor hasil curian. Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Banjar, Jawa Barat nekat membakar rumah pacarnya. Pembakaran dipicu pertengkaran keduanya melalui telepon. Seorang ibu rumah tangga di Kota Palangkaraya ditangkap polisi karena diduga menyimpan dan menjual obat keras tanpa izin. Saat digeledah di rumah pelaku, polisi temukan ribuan butir seledril dan samsodin yang termasuk obat daftar G alias obat keras. Pemirsa, belum lagi hilang ingatan, kita akan kasus pengendara motor yang masuk tol beberapa waktu lalu. Kini kita dikejutkan lagi oleh peristiwa serupa. Kali ini giliran sejumlah pesepeda yang masuk jalan tol di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Rekaman video yang menghebohkan ini pun viral di media sosial.
Pre. 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Terdapat 1,6 juta lebih pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima hasil tes kesehatan pasangan Gibran Teguh dan Bagio F. Suparjo dari RSUD Muardi Solo. Hasil tes kesehatan tersebut akan diumumkan KPU hari ini. Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Masa kampanye akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara digelar 9 Desember mendatang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Presiden Joko Widodo melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa. Pemirsa, kebakaran di wilayah Pantanal, Brazil menghancurkan ribuan hektar. Pemirsa, kita simak kembali berita pilihan siang hari ini. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan dan menerapkan kebijakan sanksi denda yang naik lipatannya seiring dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, kantor DPRD Kabupaten Ponorogo tutup total setelah temuan 8 anggota DPRD dan 2 staf sekretariat positif COVID-19. Seluruh anggota yang positif juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena setelah 2 kali dilakukan uji swab di 2 tempat berbeda menunjukkan hasil yang berbeda. Berikutnya, pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Dan yang terakhir, Presiden Joko Widodo melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP di Istana Negara Jakarta. Sebelum dilantik, para LBBP terlebih dahulu menjalani fit and proper test di DPR. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang jaksa yang tidak memakai masker saat di dalam mobil terjaring razia yang digelar Satpol PP, Kota Surabaya dan kepolisian. Namun, jaksa tersebut lolos begitu saja dari hukuman push-up dan sanksi penyitaan KTP. Sementara bagi pelanggar lainnya harus menjalani hukuman dan KTP disita selama 2 minggu. Di ibu kota, pemirsa, Polri akan melibatkan preman pasar untuk mendisiplinkan penggunaan masker. TNI Polri akan langsung memberikan arahan agar preman melakukan pendekatan secara humanis. Tower 5 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah dioperasikan. Tower 5 ini diperuntukkan bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Warga yang akan menjalani isolasi harus mendapat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit. Berikut laporan Rina Anggraini dan Faisal Reza. Puluhan limbah medis pasca rapid test massal COVID-19 dibuang sembarangan dan ditemukan berserakan di jalanan di bawah jembatan Suramadu. Kejadian yang disesalkan masyarakat karena dinilai membahayakan langsung ditindaklanjuti Pemkot Surabaya dengan melakukan pembersihan sampah limbah medis. Siang ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali jalani tahapan uji klinis vaksin COVID-19. Ridwan Kamil bersama relawan lainnya akan disuntik vaksin dosis kedua. Beralih ke informasi dari mancanegara, pemirsa, unjuk rasa menentang pembatasan wilayah atau lockdown di Melbourne, Australia berakhir rusuh. Puluhan orang ditangkap, para pengunjuk rasa tidak menggunakan masker. Kebakaran di Oregon, Amerika Serikat tak hanya membuat derita bagi warganya, tetapi juga hewan peliharaan mereka. Lusinan kucing dan anjing dirawat oleh sejumlah klinik karena mengalami luka bakar dan juga ditinggalkan pemiliknya. Kebakaran di wilayah Pantanal, Brazil menghancurkan ribuan hektar lahan basah. Selain merusak ekologis, kebakaran ini membahayakan spesies yang terancam punah di daerah tersebut. Upaya menyelamatkan pun berkejaran dengan sebaran api. Badai pasir melanda ibu kota Turki, Ankara. Badai pasir menyelimuti seluruh wilayah kota dan membuat langit gelap. Badai pasir sempat membuat warga yang tengah beraktivitas panik. Pemirsa, serunya bermain congklak raksasa sambil berolahraga akan kami. Pemirsa, sekarang kita ke informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk nanti malam Senin 14 September 2020. Kita awali dari Jakarta, nanti malam diprediksi hujan ringan di suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Kota Bandung nanti malam diprediksi hujan ringan di suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Kota Surabaya, nanti malam diprediksi cerah di suhu udara 25 hingga 53 derajat Celcius. Untuk Kota Denpasar nanti malam diprediksi cerah berawan di suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Demikian perakiraan cuaca untuk malam nanti. Pemirsa, congklak biasanya terbuat dari kayu atau plastik dan dilengkapi
atau cangkang kerang. Namun apa jadinya jika congkak dibuat di atas tanah berukuran besar serta kuuknya diganti batu besar? Lalu bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Berbagai upaya untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan masyarakat. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga berhasil membuat hidangan kuliner Japanese milk bread atau roti susu Jepang yang cantik dan menyehatkan serta dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Pemirsa, terkait dengan perkembangan sebaran virus corona, MNC Peduli mengajak Anda semua untuk membantu para petugas kesehatan yang membutuhkan alat pelindung diri. Kami juga akan menyalurkan bantuan untuk warga miskin yang terdampak virus corona. Informasi tadi mengakhiri Indonesia siang hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Selalu jaga kesehatan. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.